Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 8 Agustus 2025. Gereja memperingati Santo Dominikus, Imam. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini secara khusus Yesus menyampaikan pada para muridnya syarat mengikuti Dia. Ia berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Syarat yang disampaikan Yesus tidak mudah. Butuh keberanian, butuh kemauan yang kuat, butuh pengorbanan. Jangan berpikir mengikuti Yesus hidupnya lebih enak dan gampang. Tidak seperti yang kita pikirkan. Mengikuti Yesus itu harus berani mengambil resiko terpahit. Petrus ditegur Yesus karena ia meminta supaya Yesus mengelakkan resiko itu. Memilih jalan yang lebih aman dan enak. Tapi Yesus memilih jalan penderitaan, jalan salib untuk mencapai keselamatan. Jalan itulah yang harus dipilih oleh setiap pengikutnya. Karena pada saat orang mengatakan saya mau mengikuti Yesus, berarti kita memilih jalan yang ditempuh Yesus itu. Untuk bisa menjalani jalan Yesus, kita harus membiarkan diri dituntun oleh Yesus. Itu tidak bisa seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Tidak, harus mengikuti cara hidup Yesus. Itulah cara kita sebagai pengikut Yesus. Mengikuti Yesus berarti menghadirkan cara hidup Yesus dalam kehidupan kita. Menjadi pembela kebenaran, keadilan, kejujuran, ketulusan. Kita diminta untuk tulus melayani, tulus memberikan diri kita untuk Tuhan dan sesama kita. Kita diajar memiliki semangat berkorban. Memang tidak mudah, karena dunia menawarkan yang sebaliknya. Tapi itulah yang harus kita pilih, dan salib itulah yang harus kita terima. Di sanalah kita mendapatkan semangat kemuridan Yesus. Menjadi murid Yesus yang baik. Dan saya meyakini bahwa dikala kita menghidupi cara hidup Yesus, kita sungguh menjalani apa yang dikehendaki oleh Yesus kepada diri kita sebagai pengikutnya, semua tidak pernah akan sia-sia. Selalu ada berkat yang kita terima dari Tuhan. Tuhan nanti punya cara tersendiri untuk setiap orang yang setia, mencintai, mengasihi Dia. Tuhan punya cara tersendiri untuk setiap orang yang mengikuti Dia. Tapi itulah berkat yang kita terima kalau kita setia kepada Kristus. Maka saudaraku terkasih, yang perlu disadari betul bahwa pada saat saya mau mengikuti Yesus, itu berarti saya menghidupi cara hidup Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Supaya orang bisa menemukan Yesus dalam cara hidup kita, perilaku kita, pelayanan-pelayanan kita. Dan tentu berkat itu akan melimpah untuk setiap orang. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami.
Amin. Berkah dalam.